Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Firman di acara talk show Waras KB Show. Nah, di episode kita pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu perwakilan teman-teman yang saat ini lagi magang nih di kantor Yayasan Rekat Peduli Indonesia. Siapakah dia? Kita langsung aja kenalan sama beliau. Silakan kakaknya boleh perkenalkan diri ke teman-teman semua. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Vivi Alaida Anwar. Biasa panggil aja sama Vivi gitu. Aku dari Universitas Muhammadiyah Malang yang sekarang melakukan magang MSIB di Yayasan Rekat Peduli Indonesia. Oke, jadi yang ada di sebelah saya ini namanya Kak Vivi. Nah, kita langsung aja ya Kak ngobrol-ngobrolnya. Saat ini kan sedang magang di Rekat Peduli Indonesia ya. Nah, apa sih yang motivasi utama, maksudnya kok pingin ikut program magang ini, seperti apa itu? Oke, di awal kan ya, dulu teman-teman saya tuh ngejar-ngejarnya banget di semester 5 itu mereka ikut magang MSIB. Terus juga banyak benefit kan yang didapat dari magang MSIB itu kayak gimana dia juga menjabarkan itu di kelas-kelas kita waktu kuliah. Jadi kita tertarik nih untuk, oh kayaknya magang MSIB ini banyak benefitnya, jadi kita tertarik. Terus kenapa milih di BCF juga ya? Kan BCF mitranya Rekat juga kan di program ini. Kenapa milih salah satu BCF? Karena kriterianya yang ditampilkan di website MSIB pada masa itu tuh match banget nih sama apa yang keilmuan Vivi, terus apa yang ada di Vivi itu kayak match banget gitu sih untuk motivasi awalnya. Oke, kemudian selama magang di kantor KAT nih, pengalaman apa saja sih yang didapat selama Mbak Vivi magang di sini? Oke, pengalamannya banyak banget ya Mas, walaupun cuman hampir 2 bulan, mulai dari Februari tanggal 16 itu onboarding sampai hingga saat ini, itu banyak banget pengalaman yang bisa Vivi capai ya. Yang pertama itu ada bikin proposal fundraising untuk program-program teman-teman dari Rekat dan juga program dari kita, karena kan kita harus memenuhi KPI untuk magang. Terus yang kedua itu ketemu sama teman-teman yang berbeda background keilmuan, berbeda background kampus. Jadi kita punya banyak insight dan juga punya banyak link nih. Terus yang ketiga adalah kita bisa tahu nih keluar dari keilmuannya Vivi yang hubungan internasional, ternyata isu kesehatan itu kalau misalkan dipelajari makin dalam tuh terutama tentang TB itu nggak cuman ya bicara soal TB as a general aja, ternyata pendampingan ke pasien, terus ngasih bantuan ke pasien, lihat senyum tulusnya pasien pada masa itu adalah salah satu anugerah yang diberikan, kayak melihat senyum tulus orang gitu. Oke, kemudian eh, selama Kak Vivi magang di Rekat, role-nya Kak Vivi di sini sebagai apa? Maksudnya sebagai tim aja kah? Atau mungkin sebagai ketua kah? Atau seperti apa? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi di sini Vivi berada di divisi perencanaan dan pengembangan program yang kebetulan juga adalah salah satu ketua dari divisi itu. Terus Vivi juga adalah salah satu leaders Jawa Timur, karena Jawa Timur kan di BCF dibagi dua. Bagi dua. Ya, satu Sekawan dan di Jember, yang satu Surabaya di Rekat. Nah, jadi Jawa Timur itu ada 2 leaders. Nah, Vivi kebetulan meleadersi yang di Surabaya. Tuh, jadi menjadi Meleadership, memimpin ya? Iya, betul. Kemudian tantangan apa saja sih yang ada selama Kak Vivi program magang di Rekat ini? Tantangan yang paling besar adalah bagaimana kita keluar dari keilmuan kita ya. Kan Vivi itu HI, teoritis banget, teori ini baca jurnal-jurnal dan segala macamnya. Nggak sama sekali bahas masalah kesehatan. Tiba-tiba harus terjun di kegiatan sosial, mana itu sudah harus tahu dulu nih backgroundnya kesehatannya seperti apa. Itu sih harus mempelajari isu-isu kesehatan tentang apalagi TB yang pattern untuk recovery-nya, penanganannya itu punya pola yang beda sama yang lainnya. Gitu. Oke, kemudian hasil yang didapat sama teman-teman selama magang di sini itu apa aja? Hasil yang didapat cukup banyak ya. Yang pertama, kita bisa tahu gimana sih cara untuk mengadvokasi orang biar bisa join kegiatan kita sebagai donor ataupun fundraising itu. Yang kedua adalah kita bisa tahu nih gimana sih perkembangan TB di Indonesia itu, terutama dalam perspektifnya pasien. Pasien itu dapat
hal negatif dan positif apa aja sih dari TB. Biasanya kan ada stigma sosial yang didapat, terus hal positifnya mereka bisa lebih aware tentang kesehatan mereka setelah adanya TB gitu kan. Terus yang terakhir, Vivi dapat banyak link juga dari teman-teman rekat juga, terus dari teman-teman BCF itu juga dapat banyak kenalan dan juga ilmu-ilmu baru, karena kan kita biasanya ada kapasitas building. Nah itu ada ilmu-ilmu baru yang diberikan, jadi itu adalah salah satu pengalaman dan juga wawasan baru nih buat Vivi. Gitu. Oke, selama magang di Rekat ini kemarin Kak Vivi sempat terjun langsung ke lapangan belum? Maksudnya ketemu sama pasien udah sempat sampai ketemu, itu gimana pendapatnya Kak Vivi sendiri? Oke, waktu itu kan kita terjun di pasiennya itu kebetulan di Rumah Sakit Syaiful Anwar ya. Itu ada sekitar 4 sampai 5 pasien pada masa itu. Itu memang dijadwalkan untuk minum obat. Nah, jadi pas ketemu kita mau penyerahan bantuan, terus tiba-tiba mereka juga ada agenda minum obat. Ternyata obatnya yang diminum tuh nggak cuma sedikit, gitu, jadi banyak dan itu sekali. Ada jeda waktunya kan Mas, untuk minum obat satu dengan obat yang lainnya. Raut kekecewaan, raut pusing dan sumpek itu banyak banget ditemuin. Hingga ada 2 hal yang waktu itu sangat bikin aku tertarik ya. Ada pasien anak umur 15 tahun, kenanya itu di pondok pesantren. Jadi dia itu yang emang masih lugu, malu-malu gitu. Jadi minum obatnya itu, tapi dari sorot matanya itu kayak menonjolkan kayak aku pengen sembuh itu. Dia selalu disupport sama ibunya seperti itu. Terus yang kedua adalah ibu-ibu tua, hampir sekitaran umur 60 lebih, hampir ke 70. Nah, pas minum obat tuh dia sudah kayak yang pesimis. Ini aku sakit terus, sudah dikasih pendampingan dengan pendamping juga ya, sudah kasih motivasi dan kasih ini itu. Pada saat kita mau wawancara dengan beliau, sayangnya beliau mulailah gejala mual-mual, pusing, akhirnya kita hold dulu. Ternyata obat yang diberikan itu nggak semudah itu diterima pasien, banyak efek sampingnya yang memang mereka harus terima dan mereka harus berdamai dengan itu. Itu sih yang aku salut banget sama mereka. Iya. Kemudian ini mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, Kak Vivi ini magang di Rekat ini kira-kira sampai berapa lama sih Kak? Oh ya, kita magang di Rekat itu sampai bulan Juni tanggal 30. Sampai bulan Juni. Ya, jadi 5 bulan periodenya. 5 bulan ya? Ya, betul. Oke, kemudian saat ini kan Rekat ini kan memang fokusnya di isu penanganan tuberkulosis ya. Nah, harapan Kak Vivi sendiri terkait penanganan tuberkulosis di Indonesia ini seperti apa Kak ke depannya? Oke. Harapannya untuk penanganan tuberkulosis bisa ini ya, semakin masif terutama untuk deteksi kasus. Karena menurut laporan dari Kemenkes juga, estimasi dan juga real time orang yang terinfeksi TB itu nggak sinkron. Masih ada beberapa orang yang dia terkena TB tapi belum teridentifikasi nih siapa aja. Nah, itu yang harus kita identifikasi dulu nih. Terutama PR-nya di Indonesia kan 2024 ini 90% pasien dengan TB itu terkonfirmasi dan juga teridentifikasi. Itu sih harapannya. Terus juga kalau bisa, kemarin juga ikut ini dari BCF, ikut capacity building dari BCF untuk pengobatan TBRO dan TBSO itu bisa dipersingkat. Yang TBRO yang utamanya biasanya 9-24 bulan, itu dimampatkan bisa jadi 6 bulan gitu. Terus ada obat-obat varian baru yang bisa dikembangkan. Jadi pasien itu recovery-nya itu nggak selama itu. Terus juga bisa jadi di pengembangan vaksin, Mas. Kan biasanya kita cuma BCG itu ya. BCG itu aja. Ya, BCG. Jadi nantinya mungkin bisa dikembangkan vaksin untuk kita melindungi diri dari TB itu. Karena kan ini mirip-mirip sama COVID ya. Ya, jadi vaksin itu saat ini masih sedang tahap pengembangan ya. Jadi ya harapannya memang vaksin itu nanti akan ada dan bisa dipakai untuk orang dewasa. Karena memang ya BCG itu kan masih hanya untuk terbatas balita. Iya, balita. Oke, kemudian pesan-pesan nih buat teman-teman di luar sana. Oke. Buat teman-teman di luar sana, ayo kita sama-sama buat jaga diri sendiri, jaga kesehatan, terutama untuk untuk melindungi diri kita sendiri lah dari TB. Nggak cuma dari TB sih, dari penyakit-penyakit yang lainnya. Mengingat ini kan juga perubahan iklim ya. Sangat banyak penyakit yang nantinya akan bermunculan gitu karena perubahan iklim. Jadi ayolah kita budayakan hidup bersih, hidup sehat, dan juga jangan lupa konsumsi
makanan yang sehat, bergizi, dan juga yang bersih. Gitu aja sih. Terus juga satu lagi nih Mas, yang paling penting yang mau aku tunjukkan. Stop diskriminasi dan juga stigma sosial kepada pengidap TB. Itu aja sih. Mereka itu perlu motivasi dari kita, mereka perlu dukungan dari kita buat sembuh. Dan tak lupa juga pengobatan TBC di puskesmas itu 100% gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Iya, betul. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Baik, sudah cukup bincang-bincangnya kita hari ini. Mungkin nanti next kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Karena kan Kak Vivi-nya masih magang di sini ya, masih cukup lama ya. Nanti kita bisa kulik-kulik lagi lebih dalam. Iya, betul. Terima kasih Kak Vivi karena sudah menyempatkan diri bisa hadir di bincang-bincang kita hari ini. Kalau gitu, sebelum saya dan Kak Vivi pamit undur diri, saya mengingatkan teman-teman, jangan lupa follow IG-nya Rekat di @rekat4indonesia dan juga Facebook-nya Rekat di Facebook dan YouTube-nya Rekat di Rekat Peduli Indonesia. Kalau gitu saya pamit undur diri, Kak Vivi juga. Sampai jumpa di episode Waras KB Show selanjutnya. Bye-bye.